tidak boleh mengajak saudara-saudara saya untuk jadi orang baik, seperti kamu ingin tetap menjadikan saya sebagai orang yang seperti dahulu kala, bergelimang dengan kemaksiatan bersamamu. Yang adil dong, ketika kamu ya kan, tidak mengejek, tidak mencerca, atau bahkan kamu menarik saudara-saudaramu untuk melakukan perbuatan maksiat bersamamu, dan kamu merasa enak dan enjoy, kenapa saya nggak boleh untuk kan, menarik untuk mengajak teman-teman saya kepada perbuatan baik, kepada amal soleh, kepada peribadahan, kepada Sang Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta semesta alam. Dengan demikian pun tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiada hentinya untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka dengan cara yang sopan santun dan penuh dengan kelemah lembutan. Walaupun beliau harus mengorbankan jiwanya untuk disakiti, diejek, dibilang tukang sihir, dibilang ya kan dukun dan lain sebagainya. Perjuangan Rasulullah SAW ketika berangkat ke Taif untuk mendakwahi orang-orang di Taif ketika itu dan menemui ya kan para ajengan Taif ketika itu, kata orang Sunda ajengan kan, atau para tetuah, pemimpin kaum, sesepuh kaum. Yang kenapa? Oh, pinter. Ya kan? Masing-masing punya julukan sendiri. Ketika itu bukan malah dihormati, diterima. Paling tidak kalau nggak mau, oh ya udah, dihormati sebagai seorang tamu. Ini justru malah para ketua kaumnya tersebut atau para tetua kaumnya, para ajengan tersebut ya kan, memprovokasi budak-budak dan bahkan anak kecil dan bahkan kaum mereka masing-masing untuk menyakiti Rasulullah SAW, melempari Rasulullah SAW dengan batu sambil mengejek sampai Rasulullah terluka dan kakinya mengalirkan darah ketika itu. Dan Zaid bin Harithah yang mendampingi Rasulullah ketika itu berusaha melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk contoh pengorbanan dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tambahan dari ceramah yang kemarin. Bagaimana perjuangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berkorban untuk membela nabinya, untuk membela dakwahnya. Mereka pun siap untuk berkorban walaupun harus melayangkan nyawanya, harus menjual nyawanya demi untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghalangi lemparan batu sehingga kepalanya pun bocor, untuk menghalangi supaya batu itu tidak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Rasulullah SAW tidak selesai dari perilaku perbuatan jelek orang-orang Taif ketika itu. Mereka tidak selesai melempari Rasulullah dan mengejek kecuali ketika sampai kepada sebuah kebun pemilik tetua di Taif juga, yang ketika itu Rasulullah akhirnya berteduh di sebuah pohon korma ya kan. Dan ketika itu Allah kirim Jibril alaihissalam dengan membawa 2 malaikat penjaga gunung. Yang ditawarkan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, aku datang berserta
dengan kedua malaikat penjaga gunung yang siap menunggu perintahmu. Kalau engkau memerintahkan mereka berdua untuk menimpakan dan mengangkat gunung tersebut, menimpakan kepada orang-orang penduduk Mekah dan Taif tadi atas kekurangan ajaran mereka terhadap duta besar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami tinggal tunggu perintah. Siap, tinggal tunggu perintah, laksanakan, angkat gunungnya, dijatuhkan, dan habis mereka. Tapi sebegitu keji perbuatan mereka, dan apa jawaban Rasulullah SAW? La, bahkan aku mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada anak keturunan mereka yang bisa membawa panji-panji la ilaha illallah. Kalau Rasulullah mau, habis. Doanya doanya seorang nabi enggak ditolak. Kekasih Allah, kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala dihinakan. Seperti Ibnu Qam'ah yang dalam peperangan Uhud berhasil menyabet punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika itu sabetan itu kalau Rasulullah tidak pakai baju besi, ya kan, itu akan melukai diri Rasulullah SAW. Karena di baju besi pun itu sabetan itu kelihatan masuk dalam gitu. Tapi ketika itu Rasulullah pakai baju besi rangkap, dan Rasulullah pun balik menyabet Ibnu Qam'ah ini. Sampai Rasulullah SAW berdoa dan mengatakan semoga Allah menghinakanmu. Dan ketika sampai dia di Mekah setelah perang Uhud, Allah betul-betul hinakan. Dia masuk ke tempat kandang gembalaannya. Subhanallah, Allah gerakan kambing-kambing bandot gembalaannya itu berkumpul jadi satu, ya kan, dan nyeruduk dia, mati di situ. Ya kan? Orang ini mati. Dia apa? Seruduki sama kambing bandotnya sendiri. Bangun antem, dar. Dari sana antem lagi, seluruh kambing bandot di mana di kandang itu kompak. Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa memerintahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia telah berani menyakiti kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah ada sebuah cerita yang saya baca waktu itu. Jadi ada seorang kakak yang berusaha untuk mendakwahi adik wanitanya. Ketika dia mendakwahi adik wanitanya dan berusaha, adik wanitanya ini masih alhamdulillah dia dakwahin sudah pakai jilbab. Tapi jilbabnya masih jilbab modis gitu. Ya kan? Karena dia hatinya masih tergoncang tarik-menarik antara ingin tampil dengan penampilan, ya kan, yang keren, tapi di satu sisi ingin pakai jilbab. Akhirnya keluarnya ketika di cloning jilbab mau di sini tadi. Jadi masih pakai jilbab, rambutnya ditutupin, tapi lekuk-lekuk tubuhnya mengikuti pakaiannya mengikuti lekukan tubuh. Ketat, menampilkan sisi-sisi fitnah dari tubuhnya yang seharusnya ditutup. Tapi terus tidak hentinya kakaknya untuk berdakwah, ngajak dia. Nah, setelah berhasil nih pakai jilbab, program yang kedua bagaimana bisa menjadikan dia bisa mau ngaji. Sehingga ketika dia mau ngaji, dia akan lebih mendapatkan nasihat, mendapatkan wejangan, mendapatkan masukan-masukan, sehingga keimanannya akan lebih bertambah. Tapi sangat dikagetkan ketika dia datang ke pengajian, itu adalah kedatangannya yang pertama dan yang terakhir, dan gak mau datang lagi. Begitu masuk pengajian, ke ruang itu perempuan seluruh
ya kan, tempat itu matanya tertuju kepada dia seakan-akan dia penjahat besar. Sebentar dari sana, ini buka aurat, ini, dan ejekan, sehingga dia tidak mau datang lagi di tempat pengajian tersebut. Kenapa tidak kita mulai dengan nasihat-nasihat? Sampainya dia ke tempat itu adalah merupakan sebuah kemuliaan. Tinggal dikembangkan dan dibantu usaha saudaranya tadi yang sudah berusaha untuk mendakwahi. Kadang sebagian kita seperti itu. Ada orang berdesi masuk ke pengajian, dia kan lihat waktu itu dilihat semua, dipendelikin. Terus kenapa? Kalau ada orang berdesi mau duduk dan ngaji di pengajian kita, justru malah sebuah kebaikan. Nah, oleh karena itu jangan sampai sikap kita ini menjadikan orang itu benci dan tidak suka terhadap Islam, ya kan, sehingga orang itu lari dari kita. Tapi maafkanlah dan mintakan ampunan bagi mereka. Mintakan doa, berilah untuk diberi petunjuk sehingga bisa lebih sempurna dalam melaksanakan Islam seperti itu. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dibawa oleh Amr bin Shu'aib dari bapaknya dan kakeknya, ya kan, man lam yarham saghiruna wa ya'rifu haqqa kabiruna falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi orang-orang yang kecil di antara kita, yang lebih kecil dari kita, dan tidak mengetahui hak-hak dan kemuliaan orang-orang yang lebih tua dari kita, maka bukan termasuk dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Karena sebuah akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam, bagaimana kita sebagai orang yang lebih tua bisa menyayangi orang yang lebih kecil dari kita. Dan sebuah kemuliaan yang dianjurkan dalam Islam, bagaimana orang yang lebih muda bisa menghormati dan tahu hak-hak orang yang lebih tua. Dan wa minal adab ma'al kibar allati yuqtada biha ma darabahu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ihtiramil kibar. Dan di antara adab-adab kepada orang yang lebih besar dan lebih tua yang dianjurkan untuk diikuti dan merupakan permisalan mulia yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah menghormati, memuliakan orang yang lebih tua. Faqat rawa Ibnu Hisham qal, maka Ibnu Hisham meriwayatkan dan dia berkata,